Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Puspa Mayasari. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proyek pengembangan prototipe Knowledge Management Systems yang berfokus pada salah satu institusi keuangan terkemuka di Indonesia. Dalam era digital yang serba cepat, manajemen pengetahuan menjadi kunci untuk efisiensi dan inovasi. Mari kita eksplorasi bagaimana sistem ini dapat membantu organisasi dalam mengelola informasi dengan lebih baik. Perusahaan yang saya angkat sebagai contoh dalam pengembangan prototipe Knowledge Management System atau KMS ini adalah PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. BNI merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia yang menawarkan beragam produk dan layanan perbankan, mulai dari simpanan, pinjaman, kartu kredit hingga layanan investasi. Produk-produk unggulan BNI seperti BNI Taplus, BNI Deposito, BNI Fleksi, BNI Kartu Kredit, dan lain-lain menjadi fokus utama dalam pengembangan sistem ini. BNI sebagai salah satu BUMN yang termasuk dalam pengelolaan Danantara memiliki keterkaitan erat dengan pemerintah Indonesia. Hubungan ini terwujud dalam beberapa aspek penting. Yang pertama, pemerintah sebagai pemegang saham utama menentukan arah strategis perusahaan. Kedua, kebijakan fiskal dan moneter pemerintah secara langsung mempengaruhi operasional BNI, seperti perubahan suku bunga atau aturan perpajakan. BNI sebagai bank yang memiliki jaringan yang luas baik lokal maupun internasional, BNI telah memperluas kehadirannya ke berbagai negara melalui cabang, perwakilan, dan kemitraan strategis. Keberadaan BNI di pusat-pusat keuangan global seperti Singapura, Tokyo, London, dan New York memungkinkan BNI melayani kebutuhan transaksi internasional nasabah sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan keuangan dunia. BNI aktif berkolaborasi dengan berbagai institusi keuangan global termasuk bank koresponden, organisasi multilateral, dan asosiasi perbankan internasional. Kemitraan ini memberikan akses pada sistem pembayaran global, transfer dana internasional, serta pembiayaan perdagangan yang menjadi tulang punggung bisnis ekspor-impor Indonesia. Sebagai bank digital yang modern, BNI sangat bergantung pada jaringan pemasok untuk menyediakan berbagai kebutuhan operasional. Pemasok utama BNI mencakup penyedia teknologi perbankan seperti sistem core banking, aplikasi mobile banking, dan platform digital yang menjadi tulang punggung layanan nasabah. Selain itu, BNI juga bekerja sama dengan pemasok infrastruktur IT, termasuk hardware, jaringan komunikasi, dan pusat data yang menjamin keandalan sistem. Tidak hanya teknologi, BNI juga bermitra dengan berbagai pemasok jasa pendukung seperti konsultan keuangan, penyedia layanan keamanan cyber, hingga vendor logistik untuk distribusi kartu dan dokumen perbankan. Kinerja para pemasok ini secara langsung mempengaruhi pengalaman nasabah dan efisiensi operasional BNI. BNI memiliki total 27.203 karyawan pada tahun 2024 dan jumlah tersebut sebanyak 25.378 pegawai berstatus tetap, sedangkan 1.218 orang berstatus kontrak dan 607 orang dalam masa pelatihan. Sebagai perusahaan besar, BNI menghadapi tantangan dalam mengelola tenaga kerja, termasuk penyesuaian terhadap perkembangan teknologi, peningkatan kompetensi karyawan, serta menjaga produktivitas dan kesejahteraan pegawai. Program pelatihan dan pengembangan seperti yang diikuti oleh 607 karyawan dalam status training menunjukkan upaya BNI untuk meningkatkan keterampilan SDM-nya agar tetap relevan di era digital. Nasabah merupakan jantung bisnis BNI, baik nasabah retail maupun korporasi. Bank ini terus berupaya memahami dinamika kebutuhan nasabah yang semakin kompleks di era digital. Data menunjukkan bahwa saat ini tidak hanya menginginkan layanan perbankan dasar, tetapi juga solusi keuangan terintegrasi, kemudahan transaksi digital, serta pengalaman bertransaksi yang personal dan aman. BNI merespon tantangan ini melalui inisiatif seperti pengembangan platform digital BNI Mobile Banking Wonder by BNI,
Struktur kepemilikan saham per 30 April 2025, Negara Republik Indonesia memegang 1 lembar saham PT Biro Klasifikasi Indonesia sebagai holding operasional Badan Pengelola Investasi atau BPI. Daya Anagata Nusantara dan Antara memegang 60% kepemilikan saham. Publik pemegang saham lokal memegang 16,03% kepemilikan lembar saham, dan publik pemegang saham asing memegang 23,97% kepemilikan lembar saham. Tantangan utama BNI adalah menyeimbangkan antara tujuan komersial dan peran strategis sebagai BUMN. Keputusan bisnis harus mempertimbangkan dampaknya terhadap nilai saham sekaligus kontribusi pada ekonomi nasional. Dalam industri perbankan yang semakin dinamis, BNI tidak hanya bersaing dengan sesama bank BUMN, tetapi juga menghadapi gempuran inovasi dari fintech. BNI berada di posisi keempat dalam persaingan perbankan nasional berdasarkan data SLA Index 2025 dengan total aset mencapai 1.068 triliun dan indeks kepuasan nasabah sebesar 66,9%. Posisi ini berada di bawah kompetitor utama seperti BRI dengan aset 1.961 triliun dan indeks 69,12%. Sedangkan Bank Mandiri aset 2.323 triliun dan indeks 67,72%. Dan BCA dengan aset 1.433 triliun dan indeks kepuasannya 66,98%. Persaingan ini di industri perbankan semakin ketat dengan hadirnya 3 tantangan utama. Pertama, persaingan dengan sesama bank BUMN yaitu BRI dan Bank Mandiri yang memiliki jaringan luas dan program pemerintah. Kedua, persaingan dengan bank swasta seperti BCA yang unggul dalam layanan digital. Ketiga, disruptor fintech yang menawarkan layanan lebih cepat dan user friendly. Untuk informasi akses uji coba platform kami dengan domain puspamaya.modelcloud.com dengan username Wahyu, password Sarjana01. Saat ini sistem telah diuji oleh 20 partisipan. Untuk big paper yang telah kami selesaikan berjudul Optimization of PLN Mobile Application Reach and Range Approach dengan indeks similaritas Turnitin sebesar 9%. Terima kasih.